Halo teman-teman, jika sudah galbay jangan lakukan 4 hal ini. Nah, video ini adalah tips dari pengalaman pribadi saya buat teman-teman yang sudah melakukan galbay atau gagal bayar di pinjaman online agar hidupnya lebih tenang. Maka dari itu simak video ini sampai habis ya. Yang pertama, hal yang tidak boleh teman-teman lakukan atau khawatirkan adalah memaksakan diri untuk membayar tagihan. Nah, ini berlaku jika teman-teman sudah nggak punya uang sepeser pun untuk membayar tagihan pinjaman online. Jadi teman-teman tidak perlu memaksakan diri, tidak perlu yang namanya gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini untuk membayar pinjaman online jika teman-teman memang nggak punya uang. Apalagi teman-teman pinjam di pinjaman online lain untuk membayar pinjaman online satunya. Itu tidak saya sarankan ya. Kenapa? Karena utang kita akan bertumpuk dan endingnya kita tidak akan bayar dan utang kita jadi lebih banyak sekali. Jadi kalau nggak punya uang ya coba jangan paksakan diri. Kita galbay saja, stop bayar tagihan. Kita tidak boleh untuk yang namanya memaksakan diri karena itu akan menghancurkan diri kita sendiri. Nah, itu yang pertama ya teman. Untuk yang kedua, jangan berpikir terlalu dalam masalah pinjaman online ini. Nah, ini penting sekali karena banyak orang yang merasa terintimidasi, merasa stres dalam hal ini. Karena kita tahu yang namanya galbay atau gagal bayar pinjaman online ini menyangkut mental health kita, menyangkut pikiran kita. Karena kalau kita berpikir terus-menerus tentang masalah pinjaman online ini, kita akan stres sendiri, kita akan linglung sendiri, kita akan tidak bisa berpikir logis lagi. Jadi jangan sampai berpikir terlalu dalam, rileks saja, santai saja. Ini cuma masalah perdata, bukan masalah pidana yang tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Jadi kita hidupnya bisa tenang ya teman, jangan terlalu dalam memikirkannya. Nah, untuk yang ketiga, jangan pernah takut kalau didatangi developer. Nah, ini ketakutan ini sangat luar biasa besar dan subscriber saya banyak sekali yang sudah didatangi developer dan takut akan hal ini. Jadi saran saya kalau developer datang ya sudah, nggak perlu takut, siapkan mental, kuatkan tekad, kita hadapi yang namanya developer dengan lapang dada. Kalau datang ya cuma datang, kita coba untuk yang namanya bicara seadanya dan jangan pernah janjikan untuk membayar, karena ini sangat penting sekali. Jika umpamanya teman-teman satu kali saja coba untuk berjanji membayar, misalnya saya bayar hari besok, nah itu besoknya developer akan datang lagi terus menerus ya teman, karena dia tahu kita akan mengusahakan berbagai macam hal agar bisa membayar tagihan. Padahal kita sudah tidak punya uang sepeser pun. Nah, ini akan menjadi titik balik kita ya teman. Jadi kita tidak perlu yang namanya takut dengan pinjaman online, terutama developer ini, karena dia cuma manusia seperti kita, bisa makan, bisa tidur, bisa berpikir, bisa diajak negosiasi. Ini yang penting. Jadi jangan pernah takut sama yang namanya developer. Itu bisa menjadi pondasi kita ke depan untuk bisa berpikir jernih lagi ya teman. Nah, itu yang ketiga. Untuk yang terakhir atau yang keempat adalah rubah mindset teman-teman. Ini cuma sekedar yang namanya galbay. Kita cuma nggak bayar tagihan, tapi kita harus bekerja keras untuk bisa membayar tagihan ini. Solusinya adalah kita harus cari pendapatan atau cari income yang besar ke depannya. Misalnya kita ada pekerjaan yang tetap, kita cari pekerjaan yang tidak tetap, misalnya di luar jam kerja. Misalnya kita kerja jam 8, pulang jam 4, hanya pulang kerjanya kita cari tambahan untuk bisa menghasilkan pundi-pundi atau jalan-jalan pendapatan kita yang lain. Misalnya jualan di pinggir jalan atau usaha apapun, yang penting bisa menghasilkan uang. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman bisa yang namanya mendapat income yang berlebih, pendapatan yang besar. Nanti ujung-ujungnya teman-teman bisa untuk membayar pinjaman online dan bisa untuk yang namanya terbebas dari penagihan developer, terbebas dari yang namanya pinjaman online. Jadi rubah mindset ini sangat penting sekali. Jangan pernah takut datang developer, jangan pernah takut untuk yang namanya galbay. Galbay itu cuma sementara karena kita sudah kepepet nggak punya uang. Kalau kita sudah punya uang banyak, kita langsung lunasi saja semuanya. Jadi itu mindset yang harus teman-teman tanamkan, jangan pernah sampai lepas ya teman. Jadi kalau kita sudah berpikir seperti itu, ke depan akan ada jalan buat kita untuk bisa melunasi tagihan. Nah, itu saja 4 tips dari saya tentang jika teman-teman sudah galbay, jangan lakukan 4 hal ini. Semoga teman-teman terinspirasi dan bisa mengambil manfaat dari video ini.
Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar tahu informasi terbaru seputar pinjaman online dan solusi permasalahannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.